Enggak usah. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BBS Manda, BBS ala Manda. Ya karena sebelumnya kan namanya itu Manda Ngepodcast. Iya, yang untuk episode 1 sama 2-nya itu kan pakai nama Manda Ngepodcast. Nah, ini ceritanya namanya atau apa namanya ya? Acaranya, programnya kita rubah menjadi nama BBS ala Manda. Jadi masih agak kecelitut. BBS ala Manda, bincang-bincang santai ala Manda yang ketiga. Oke, sudah hadir bersama saya atau saya Ahmad Fatah dan sudah hadir bersama saya, silakan. Iya, Bu DC dari Mandua Kebumen. Terus di sebelah sana Halo, ada Pak Hasan dari Mandua Kebumen. Kayak agak kurang dekat dengan mic. Oh, iya. Mic-nya didekatkan aja, jangan nggak usah maju. Mic-nya dekatkan aja. Atau kalau misalkan ini dipegang aja nggak apa-apa. Ya, Pak Hasan dari Mandua Kebumen. Ya. Oke. Pada jika ditonton kembali ya, jadi silakan nanti yang belum melihat bisa dibuka di channel Mandua Kebumen. Pada Manda Ngepodcast yang pertama kita sudah membahas tentang, kita sudah menghadirkan ada alumni yang dia sudah berhasil mempunyai karya novel, beberapa novel, yaitu Fasih Ed Semrat, atau itu nama penanya Fasih Ed Semrat, nama aslinya adalah Amin. Mas Amin. Amin siapa ya? Saya agak lupa. Iya, itu yang dari Tanggulangin. Iya, namanya Amin. Amin Subhan apa ya? Mas Amin Subhan dari Tanggulangin. Amin lah ya, Iya. Amin. Kemudian pada Manda Ngepodcast yang kedua kita sudah ngobrol tentang berprestasi di kala pandemi. Kita menghadirkan waktu itu 3 peserta yang dia sudah menjuarai di ajang kompetisi Sains Madrasah Online KSMON ya. Ya. Ada Mas Randy, kemudian ada Mas siapa itu? Fajar, ya, kemudian ada Mbak Astria kalau Astria. iya ya. Ya. Nah, mulai dari episode yang ketiga ini Manda Ngepodcast kita rubah namanya, programnya menjadi BBS ala Manda ya. BBS ala Manda biar ceritanya biar agak-agak punya apa ya, punya ciri khas sendiri lah, nggak niru-niru walaupun sebenarnya kontennya juga niru-niru yang ngetren itu ya. Iya. Ada apa? Deddy Corbuzier Podcast, terus itu yang paling tenar mungkin ya. Iya. Yang paling tenar mungkin itu. Konsepnya niru ya. Oke, pada BBS ala Manda atau Manda Ngepodcast ya yang ketiga ini kita akan ya sharing-sharing pengalaman lah ya, tukar-tukar cerita tentang pengalaman sejarah hidup ini. Mungkin nanti juga kita masing-masing. Temanya adalah mengenai pendidikan ya. Temanya mengenai pendidikan ya. Tema ini saya pikir relevan sekali dengan masa-masa saat ini ya. Walaupun mungkin kalau kita kembalikan ke keadaan saat ini pandemi ya, sepertinya eksistensi dari sekolah itu kayak hilang atau gimana ya? Iya. Sepakat nggak kalau misal saya seperti Kalau hilang sih tidak. Enggak ya? Poin-poinnya ada yang enggak, artinya begini, kayak apa ya? Sekarang anak sekolah dengan tidak sekolah itu kan seperti tidak ada bedanya ya kan? Ya kan, kayak misalkan anak yang sekolah itu nggak kerasa kalau dia sedang sekolah karena hampir sebagian besar sekolah itu pembelajarannya itu secara daring ya kan. Oke. Kita akan bicara tentang pendidikan ya kan. Kita mungkin mulai dari mana ini? Kita mulai dari pengalaman ini apa ya? Pengalaman kita menyekolahkan anak-anak kita atau pengalaman kita menjadi salah satu apa ini pendidik ya. Saya kok pakai ini sendiri lepas pendidik. Iya. Oke, mungkin saya awali dari cerita ya. Jadi dari cerita pengalaman ini ya, nanti masing-masing kita cerita gitu aja ya. Iya. Kalau boleh memperkenalkan, kalau saya dari mulai mengenal pendidikan formal dari yang pertama taman kanak-kanak itu taman kanak-kanak Dharma Wanita di desa saya itu kan. Kemudian untuk SD saya masuk di SD negeri. Kemudian mulai dari pendidikan SMP saya di MTS. Jadi kalau kita melihat bicaranya tentang Kementerian Dinas
Diknas lah ya sama Kementerian Agama. Saya mulai masuk ke institusi Kementerian Agama itu sejak sanawiyah kalau saya dari MTS. Kemudian untuk tingkat SMA saya aliyah. Jadi ya, sedangkan untuk penutup pendidikan saya kalau sampai hari ini yang terakhir itu adalah di UNES. UNES itu ya berarti kembali ke UNES bukan dinas. UNES punya, kalau perguruan tinggi punya sendiri ya kan. Tapi kalau misal bicara tentang Dikti itu induknya di Kemendiknas juga ya. Oh ya berarti jika seperti itu kalau saya itu mungkin saya awali dari dari dinas, kemudian masuk ke Kementerian Agama, kemudian saya akhiri sampai hari ini sementara ke dinas kembali ya. Kalau Bu Dede sendiri gimana? Sedikit mengomentari ya. Mengomentari ini apa latar belakang pendidikan Mas Ahmad Fathah apa ini atau apa ini kalau dipanggil Pak masih muda sekali ya, kayak anakku gitu ya. Iya, ini dilihat latar belakang pendidikannya memang aduh lengkap, luar biasa ini. Iya, ini betul-betul aku cerita itu pendidikan yang luar biasa nih ya. Kalau saya ini Bu DJ, wah aku nggak kepenak loh mau cerita ini ya. Iya, karena Bu DJ ini orang Jawa tetapi dilahirkan dan dibesarkan bukan di Jawa, jadi dari luar Jawa. Budija adalah dari salah satu daerah yang ada di pedalaman Lampung, jadi dari Pringsewu masih ngalor sekitar berapa kilo ya itu ya? 7 sampai 8. Enggak, bisa Pak Hasan, bisa sampai 15-an kilo ya. Ya sekitar 25 sampai 30 menit nanti dari Pringsewu ke arah utara, ke arah Lampung Tengah yang lewat jalur barat. Ya. Pendidikan untuk di daerah kami waktu itu sangat memprihatinkan ya. Jadi saya itu tidak mengenal, Bu DJ itu tidak mengenal sekolah TK, jadi sekolah SD itu saja yang mengajar. Kebetulan ibu sendiri pada waktu itu masih ingat ketika masuk kelas 1 SD itu disuruh menulis namanya, aku belum bisa waktu itu kelas 1 Ulangi, SD negeri, iya. Langsung SD berarti. Tidak ada TK. Enggak ada, langsung SD. Iya, langsung SD. Kok bisa? Memang belum ada TK di daerah di daerah Lampung tempat waktu itu belum ada TK. Iya, belum ada TK, langsung SD. SD-nya saja sekolahnya itu tidak harus di gedung sekolah. Iya. Iya, jadi beberapa kali pindah-pindah itu di rumah salah satu penduduk. Iya, dan pokoknya pendidikan di tempat. Sebentar. Itu karena saking saking terpencilnya atau gimana, Budi? Sebenarnya nek terpencil sekali juga tidak ya, hanya waktu mungkin tahun-tahun itu ya, tahun-tahun itu mungkin pembangunan mungkin belum ini ya, atau belum. Mungkin fokus pemerintah sana mungkin waktu itu belum sampai ke situ mungkin ya. Untuk sekolah waktu itu masih sangat memprihatinkan sekali, dan justru dari situ jadi Bu DJ ini sekolah di SD belum bisa baca tulis waktu kelas 1 dan kebetulan yang mengajar adalah orang tuaku sendiri. Bahkan di rumahku itu dipergunakan untuk sekolah di Lampung itu. Ya, di rumah? Di rumah. Jadi ibuku itu ngajar di rumahku sendiri. Nah, kemudian setelah itu lulus dari SD masuk ke SMP sudah di kecamatan. Jadi waktu di SMP ya? Bukan di Sukoharjonya waktu itu, sekitar 7 kilo dari rumah. Jadi 7 kilo dari rumah, dan itu pun kami sekolah di situ, sekolah swasta tetapi luar biasa siswanya. Siswanya banyak sekali, dan dari sekolah itu boleh menyebutkan? Tidak ya? Boleh. Oke. Jadi saya adalah alumni tadi, kalau SD-nya itu SD 1 Purwodadi, yang SD-nya itu sebenarnya gedungnya di belakang rumah, tetapi sekolahnya pindah-pindah di Lampung. Purwodadi Blora. Bukan Blora. Jadi waktu itu CPNS SK-nya tulisannya Purwodadi juga ditulis Blora, padahal Purwodadi dari Lampung. Iya, karena aslinya di Lampung itu kan orang-orang dari sini. Iya, dari Sukoharjonya juga dari Sukoharjo sini ya. Jadi memang membicarakan masalah pendidikan di daerahku ini, saya ini termasuk pencetus yang pertama di perguruan tinggi di daerahku. Sebelumku mohon maaf belum ada yang masuk sampai sekolah di perguruan tinggi, baru orang tua Bu Guru, karena orang tua Bu DJ ini karena asalnya dari Jogja, jadi ibuku itu termasuk yang selalu memberikan pesan dengan pendidikan ya. Ibu termasuk di lingkungan. Bahkan ibuku mendirikan sekolah buta huruf waktu itu, yang sekolah itu orang-orang cacat, dan tahun berapa ya? Tahun berapa itu, Bu? Itu
Bu DJ masih SD waktu itu. Daerahku itu juara 2 nasional untuk pendidikan buta huruf. Kepala pendidikan sekolahnya buta ibuku. huruf. Nggih, iya kepala sekolahnya ibuku dan itu tidak dibantu, enggak dibayar. Gurunya tidak dibayar. Jadi kalau pagi mengajar di SD, siangnya bergerilya, aku ikut di bonceng pit. Nah dari situ ibuku itu selalu menanamkan kalau kamu kepengen maju, kamu jangan tinggal di sini terus, harus berani keluar daerah. Iya, jadi aku SMP sudah keluar dari daerahku di kecamatan. Itu sudah rodok hebat karena di lingkunganku sudah ada sekolah swasta. Satu-satunya waktu itu ya. Iya. Artinya dari katakanlah mungkin di SD-nya Bude waktu itu yang melanjutkan ke SMP hanya Bude. Enggak, ya? sudah ada beberapa. Oh, sudah ada beberapa. Hanya teman-teman itu kalau musim panen dan sebagainya mereka enggak sekolah. Ya, aku sing rajin sekolah termasuk. Iya, Dan aku sering pulang sekolah ngepit sampai rumah istilahnya makan sholat berangkat lagi karena untuk ekstra untuk kegiatan ekstra ya. Iya. Kemudian dari SMP kemudian melanjutkan ke SPG karena orang tuaku menginginkan ya sekolah pendidikan guru terakhir tahun 91. Ibuku menginginkan aku menjadi pendidik, jadi guru SD bisa meneruskan perjuangan orang tuaku untuk di lingkungan. Iya. Karena ibuku termasuk untuk pendidikan termasuk simpatik sekali. Sampai pernah loh Pak Bu DJ pulang kampung itu ada salah satu teman yang seangkatan itu dia bercerita dengan kelihatan sekali powernya itu kalau dia bercerita apa adanya. Jadi dari teman-teman kita itu sing sekolah sampai selesai bisa alhamdulillah maksudnya aku bisa sampai di perguruan tinggi itu mengaku tok Om. Ini bukan satu kesombongan ya, tapi betul-betul daerahku adalah motivasi. Berbeda dengan jenengan dengan Pak Ahmad Patah dengan Pak Hasan karena kami memang betul-betul di daerah yang ketika sekolah itu bawa sepeda, kadang sepedanya bocor tak gledake di kebun sampai nanti pulang posisi sepeda akan tetap di situ dan aman. Aman ya? Iya, dan aman. Jadi sekolah itu melalui perkebunan. Iya. Belum ada listrik sama sekali. Belum ada listrik. Ada listrik itu sekitar tahun 96. Itu untuk SMP ya. Terus untuk ke SPG, terus setelah SPG lulus tidak langsung ke perguruan tinggi karena ibuku menginginkan aku jadi guru SD. Jadi mengajar berarti dulu. enggak SMA ya Bude? Enggak, SPG. Sekolah pendidikan guru. SPG itu selevel SMA ya? Iya, selevel SMA. Untuk SPG itu dicetak iya. Iya, guru SD dan guru TK. Jadi aku pernah mengajar di TK, di SMP, di SD, SMA tahu. Iya, di SMA juga pernah. Nah, ini rezekinya nih luar biasa di Mandua Kebumen. Jadi pendidikan saya mohon maaf agak tidak dibandingkan dengan jenengan berdua jelas jauh ya. Tapi kami satu keluarga memang berjuang luar biasa supaya paling tidak ketika kita mau berusaha akhirnya bisa memberikan contoh untuk yang lain. Kalau perguruan tingginya mana Bu? Di Jogja. Perguruan tingginya di Universitas PGRI Yogyakarta karena jurusannya asli ini jurusan sejarah. Itu pun sekolah karena waktu itu nek sore GTT jadi isuk GTT di SD bayarku 15.000 sebulan nang SD. 15.000 tahun berapa ini? Ya 91 lulus sampai 96. Jadi nek sore aku ngajar di SMP PGRI. Bayarku 30.000 enggak di Lampung. Oh, itu masih di Lampung. Lah itu bayarannya orang mesti sebulan pisan. Kadang 2 bulan sekali. Baru bayaran. Terus melanjutkan ke Jogja di PGRI. Jadi sudah selang 5 tahun baru melanjutkan ke perguruan tinggi. Motivasinya apa itu kok? 5 tahun ya? Iya. Ya? Karena waktu itu ternyata untuk bisa jadi guru yang diangkat untuk di daerah kami, maaf di Lampung agak sulit ya. Dulu ada istilah apa sih bisa mengganti, bukan mengganti ya. Ya karena bapak dulu kepala sekolah terus bapak sudah meninggal kan ya, kepinginnya bisa menggantikan di SD yang sama, tetapi ternyata bukan satu hal yang mudah. Akhirnya ada pengangkatan di daerah terpencil, dikasih kasur dan sebagainya, tapi ibuku tidak menghendaki. Itu sementara mungkin kayak kurikulum Bude terkait dengan pendidikan ya. Mungkin nanti akan saya ulas lebih jauh tentang itu kan tadi sekolah. Kalau ngajinya itu nanti gimana? Mungkin nanti ya Bude ya. Sekarang ke Pak Hasan dulu mungkin. Kalau Pak Hasan sendiri dulu kronologi atau urutan sejarah sekolahnya gimana mengenai pendidikan formal? Kalau
Saya pribadi sebetulnya hampir sama ya, termasuk bersekolah di daerah yang agak terpencil. Pada saat itu madrasah awal di MI, salah satu MI berarti swasta. sempat ini ya, sempat masuk pendidikannya Kementerian Agama ya. Bahkan mulai dari MI ya. Iya, awal di MI. Kurang Dan dekat ke tidak mic Pak, hanya dekat ke Bu mic. DJ saja ya. Ke mic. Tidak hanya punya Bu DJ saja, bahwa Atau mic-nya didekatkan aja, dipegang aja nggak apa-apa. perjuangan untuk bersekolah itu yang pertama adalah niat, itu pasti. Yang kedua, kebetulan saya ingat betul pada saat itu anak-anak untuk mendapatkan gedung itu harus membawa bata satu-satu. Bangun buat membangun. Iya. Itu MI ya tadi ya. Iya. MI negeri atau Swasta. Iya. Oh iya iya. Punya yayasan. Punya yayasan. Lalu untuk keperluan yang lain, kebetulan sekolah kita itu atau madrasah kita kan dekat dengan sungai. Anak-anak di sela-sela waktu tertentu gotong royong mengambil pasir. Jadi kita memang berangkat dari nol, Bu DJ. Sama mungkin Bu Cuma ceritanya beda. Iya. Kebetulan selesai sampai kelas 6, cuma SMP akhirnya bukan di Kementerian Agama, SMP ya. tapi SMP sekolah umum lah ya, katakan di seperti itu bawah ya. Kemendiknas pada saat itu masih Dikbud. Sebut saja sekolah umum lah ya. Ya, sekolah umum. Iya. SMA-nya juga di SMA umum, dan untuk perguruan tingginya sama dengan Ahmad Wata tadi, UNES yaitu ya. di UNES. Kalau Pak Hasan itu masuk masih IKIP dan keluar masih IKIP. Kalau saya masuk IKIP, keluar Sudah UNES. universitas ya. Iya. Keluar kan IKIP ya kan? UNES. Hah? Sudah UNES. Apa ya? Berarti Iya. tahun 98 kan masih IKIP. Mulai UNES itu sekitar tahun 99. Bu DJ itu aku alumni iya. 2000. Oh, IKIP ya. IKIP ya kan, keluar Cuma IKIP. nanti ketika legalisir sudah UNES. Oh, legalisirnya sudah, tapi di ijazahnya. Di ijazah apa ya? IKIP. Entahlah ya, entah IKIP atau UNES, tapi yang jelas kan Kemungkinan tempatnya. masih IKIP apa ya? Nah, itu untuk pendidikan kebetulan lebih mengenal lagi tentang pendidikan di Kementerian Agama. Yeah. Kebetulan untuk pekerjaannya adalah menjadi guru di Mandua, yang mana sebetulnya pada saat mau mendaftar untuk CPNS itu ada 2 peluang. Satu adalah di Kurang dekat ke mic Pak. Di bawah Kemendikbud. Dipegang aja micnya nggak apa-apa. Dilepas apa dilepas aja. Dilepas aja. Kalau misalnya susah dilepas aja. Iya, biar enak. Nah itu kan enak. Ini podcast ala-ala gitu. Satu adalah kesempatan di Kemendikbud pada saat itu, yang kedua adalah di dilepas aja nggak apa-apa Budi. Kemenag. Mic-nya dilepas aja. Tapi hati kecil ini penting ya. Jadi niatan awal hati kecil seperti program pendidikan pemerintah memajukan anak-anak bangsa terbersit di dalam hati, pengen mencerdaskan anak bangsa secara religi, syukur-syukur secara umum. Itu kapan itu? Itu awal ketika mau masuk ruangan pendaftaran CPNS pada saat itu mau seleksinya. Pertama perjalanan dari rumah, awalnya milih yang dari Kementerian Dikbud. Ingat betul pada saat itu masuk pintu SMP salah satu di daerah Kebumen, hati kecil berubah. Hanya hitungan menit kalau nggak salah, pintu ditutup 5 menit kemudian, hati kecil berubah, kemudian memilih yang di bawah Kementerian Agama. Dan alhamdulillah berkat semuanya bisa berkecimpung di Kementerian Agama.
terutama di MAN 2 Kebumen. Saya agak tertarik ini kalau tadi di riwayatnya jenengan itu kan awal itu MI ya. Kalau TK tadi sebutkan apa enggak saya? Kalau TK sama seperti Bu DJ bahwa saya pribadi langsung SD. Dasar. Saya tertariknya begini, berangkat dari MI. MI kan anggap sudah masuk dalam lingkungan Kementerian Agama ya kan. Nah, bayangan saya biasanya kalau misal dalam lingkungan seperti itu kayak apa ya, suasana psikologis atau apa ya, kecenderungan minat teman-teman itu kan biasanya sudah terarahkan itu kan, atau seperti apalah itu kan. Ya, kalau paham. Iya kan ya. Seperti itu ya, atau mungkin tren lah ya, saya katakan aja tren. Kalau pada saat itu trennya gimana itu kan? Kebetulan begini Ahmad Fathah, niatan awal di jalur umum itu mungkin tidak terbayangkan ya. Itu aslinya minat sendiri atau? Minat sendiri. Bukan dorongan orang tua. Minat sendiri. Kalau orang tua jadi kelas 6 itu kan kebetulan kok lihat anak-anak yang sekolah di umum jauh dari rantai beringin, seneng berkumpul, menarik. Sementara kalau misalnya melanjutkan di sekolah yang sesuai jalur kok tidak ada temannya, itu awalnya dari berarti teman. Terbawa suasana ya kan. Suasana berarti suasana itu. Waktu itu memang kecenderungannya ke umum ya kan. Iya. Jadi akhirnya udahlah nyoba. Kalau saya lain, kalau saya itu enggak tahu kenapa ya, karena mungkin orang tua kebetulan bapak ibu itu sudah di madrasah semua itu kan, dan mungkin di teman-teman ngaji saya itu juga suasananya waktu itu sudah ke madrasah semua, sehingga selepas lulus SD itu saya pernah ditawari untuk mendaftar di SMP favorit Kebumen itu kan, karena kebetulan waktu itu saya berprestasi juara untuk UN ya, UN SD itu saya kalau nggak salah nomor 2, tertinggi nomor 2, sehingga kepala sekolah SD saya waktu itu sangat menyarankan saya untuk masuk di SMP favorit Kebumen. Bahkan sudah apa ya, merayu-rayu meminta bantuan bule saya waktu itu untuk mendorong saya agar masuk ke SMP favorit Kebumen, SMP negeri. Cuma karena memang dari awal suasana yang terbangun dalam diri saya atau di lingkungan sekitar saya itu adalah masuk ke madrasah ya, ke madrasah, sehingga jawaban saya waktu itu enggak lah, saya masuk madrasah aja itu kan. Kalau saya seperti itu. Kalau saya pribadi kaitannya dengan pendidikan mungkin aneh ya. Memang faktor yang pertama itu adalah dari teman. Dari teman ya. Iya. Jadi keinginan awal sebetulnya agak dekat ke mic Pak. Keinginan awal apa sih pendidikan itu? Aduh. Enggak ngeh banget. Ya. Bahkan sekedar memberikan gambaran, saya pribadi bisa membaca itu kelas 4. Karena apa? Awal itu tidak melihat, dipegang aja mic-nya. Awal itu tidak bisa melihat apa sih manfaatnya jadi pendidikan. Jadi lepas aja mic-nya biar enak, biar bisa mengang-mengang kayak gini. Gini Ahmad Fathah, itu stand mic-nya dilepas aja, disingkirkan aja stand mic-nya. Pada saat kecil itu enggak kepikiran banget bisa membaca, bisa menulis. Ibaratnya anak desa lah, intinya main, Tulan. Iya. Nyaman dengan teman-teman. Tapi lama kelamaan ya tadi melihat teman-teman Bu DJ. Iya betul. Kok menarik, mereka berseragam, berangkat pagi, akhirnya punya motivasi. Itu pun di kelas 6 punya motivasi yang lebih untuk sekolah itu di kelas 6. Jadi sangat berperan sekali sebetulnya madrasah di hati kecil. Oke, saya kita cut pribadi. dulu ya, kita cut dulu. Penonton, saya bingung menyebutnya harus apa, penonton gitu. Informasi, just for your information, bahwa saat ini MAN 2 Kebumen Pak, iya, MAN 2 Kebumen itu sudah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru ya kan. Ini kita rekaman ini tanggal 24 ya, 24 April ya. Pada saat ini kita rekaman
itu masih dibuka untuk jalur prestasi. Jadi sedikit informasi tentang pendaftaran peserta didik baru di MAN 2 Kebumen itu ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi. Yang kedua adalah jalur reguler. Oke, nanti untuk selengkapnya mungkin dijelaskan aja oleh Pak Hasan karena kebetulan beliau adalah sekretaris untuk PPDB ini ya Pak ya. Tapi itu ya di cut tadi ya bahwa ini ada pendaftaran loh, MAN 2 sedang menerima pendaftaran peserta didik baru untuk jalur prestasi sampai 30 April ya. Diperpanjang. Oke, silakan lanjutkan Pak Hasan, lupa. Setelah berpikir bahwa pendidikan itu penting, melihat teman-teman dengan berbagai latar belakang yang ada, terutama mereka yang anak-anak guru kayak Bu DJ itu, betul. Tertarik. Kalau dengan sini Pak Hasan sendiri anak guru apa bukan? Oh iya. Ahmad Fathah kebetulan untuk latar belakang saya pribadi bukan dari pendidikan. Jadi mutlak orang tua adalah petani biasa, terus sama pedagang. Cuma yang saya ingat dari kata-kata Bapak, pengen semua anak-anaknya bersekolah, minimal itu SMA, itu dari kecil. Dan yang paling termasuk agak bandel untuk sekolah adalah saya pribadi. Bandel maksudnya itu apa? Ya disuruh berangkat males. Kirain bandel. Termasuk loh ya. Keluarga ini, mohon maaf, keluarga besarnya Pak Hasan ini termasuk memang sukses untuk di jenjang pendidikannya. Di lingkungannya Bude sendiri waktu kecil itu gimana? Dari riwayat pendidikan itu tadi kan tidak ada yang madrasah, nggak ada ya. Itu memang di waktu itu di tempatnya Bude tidak belum madrasah itu nggak ngetren itu ya mungkin. Iya, memang betul untuk pendidikan di madrasah di tempat kami. Jadi ngaji pun kami itu dilanggar. Langgar itu satu tempat ibadah sing masih terbuat dari bambu. Kalau mengenai pendidikan ngaji, pendidikan agama ya saya sebut saja seperti itu. Di masa-masa kecil Bude itu dominannya didapat dari sekolah atau mungkin dari ngaji di luar Bude? Iya, dari sekolah kan kita hanya 2 jam, ya 2 jam. Kemudian jadi masa kecilnya Bude C itu saat ngaji itu membawa obor dan harus jalan. Bisa hampir 1 kilo dari rumah. Jalan membawa obor melaku. Iya, jadi kita jalan dengan membawa obor dan biasanya ibu itu selalu memberikan lampu kayak lampu sentir tapi di torongnya di depan rumah di pinggir jalan. Tapi alhamdulillah dengan kondisi pokoknya saat itu betul-betul kondisinya peteng gelap, nek orang nggawa obor ya nggak ada penerangan tapi ada teman yang aman. Iya. Ya. Dan waktu itu teman-temanku iki malah ngajine rada semangat, cuman ya itu mohon maaf, jadi kami itu hanya ngaji dilatih dengan guru ngaji yang mohon maaf masih sangat terbatas sekali. Tapi kami terbiasa sore itu sudah berangkat. Obore rung disumet. Terus mengenai tadi kayak tadi bilangnya ya Pak Hasan ya? Gaung atau apa ya? Jadi kalau di sini kan karena sudah ada pendidikan madrasah itu kan ketika SD ya, lulus SD itu kan besok saya mau ke madrasah kayak gini kan sudah ada biasanya di sesama teman kelas akhir itu kan ada perbincangan seperti itu. Mulai tahun berapa? Mulai tahun berapa sekarang sudah ada RA ya. Enggak, maksudnya di lingkungannya Bude waktu itu. Waktu itu belum. Animo belum ada madrasah. Belum ada. Jadi kami pun sempat orang tua itu karena waktu itu kita harus jalan ada sekitar hampir 1 kilo setiap hari. Kemudian ibu pernah inisiatif memanggil ada salah satu tetangga yang alumni dari SPG Muhammadiyah itu kemudian ngajari kami di rumahku, ibuku inisiatif sendiri. Kemudian ada lagi satu orang guru ngaji yang dari Kebumen. Bukan dari Kebumen, Tegal. Dari Tegal itu pun rumahnya untuk ngaji. Jadi waktu itu memang ngaji ini masih primitif. Kemudian primitif banget lingkungannya. Tapi begini Ahmad Fathah, saya punya pengalaman. Sebentar, ngaji primitif itu pakai kotek. Enggak, di tempatku itu ada. Bu DJ, sebentar. Saya punya pengalaman pribadi di Lampung memang. Yang disampaikan Bu DJ tadi hampir 90% itu betul. Tahun Ahmad Fathah. Itu SMA Pak ya saya ke sana. Kebetulan kan ada family yang punya hajat
sunatan. Raden Intan nggih. Ya. Iya. Dan memang kebetulan waktu sholat kami berjamaah di situ. Iya. Ahmad Fatah. Terus saya lihat anak-anak ya seperti yang disampaikan tadi Bu Dece, betul. Iya. Jadi pendidikan agama secara formal di daerah Lampung itu kalau nggak salah sekitar 96 lah. 94 iya. 9 ya kisaran itu. Itu pun ustadzahnya itu masih sangat terbatas. Iya. Bahkan sempat ngenes hatinya saya pribadi pada saat itu setelah sholat maghrib, banyak anak-anak yang di situ kebetulan pada saat itu imamnya nggak ada, kami yang dari Kebumen salah satu menjadi imam. Kebetulan anak-anak itu berkerumun membentuk lingkaran itu loh. Ahmad Fatah, iya. Mas, mbok nggak usah pulang ke Kebumen. Karena itu butuh. jenengan ditawari kayak gitu. Iya, betul. Nggak usah pulang ke Kebumen. Nggak usah Iya. pulang ke Tahun Kebumen. Sekitar 96 atau 95 itu ya. SMA. Iya, karena pengen nekani hajatan family itu. Saya tanya, kenapa sih Dek nggak boleh pulang? Tolong kami, ini sampai merinding ini. Iya. Tolong kami ajari bacaan Al-Fatihah, Alif Bata. Kalau bisa kayak yang tadi didengarkan pada saat jadi salah satu jadi imam. Ngerenes ini merinding bener ini. Pengalaman pribadi. Begitu Bu Dece, jadi iya, betul. Hampir Sebentar. 90%. Lampung itu ya. Padahal Lampung kalau Tanggamus itu. bukan Lampung itu kan transmigran mungkin ya. Kan berarti asalnya dari Jawa juga. Iya, orang Jawa. Iya. Di lingkungannya Bu Dece itu orang Jawa. Tapi kalau satu Sampai daerah sebegitu, sampai seperti itu ya. Pada saat itu. Iya, maksudnya pada saat Iya. itu. Jadi katakanlah kayak tadi ustadz atau guru ngaji di daerah tersebut memang sangat dibutuhkan. masih. Ada, cuma masih barangkali belum sesuai dengan yang Iya. anak-anak. Iya. Tapi semakin kesini sekarang luar Semakin biasa. ini Iya, luar biasa Dan ketika itu juga tema yang mungkin hari ini kita bahas Bude. Jadi Iya. adalah semakin kesini sekarang adalah madrasah luar biasa. iya betul. Iya, Minat di lingkungan. masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah itu Iya. kalau saya lihat itu Iya. meningkat ya Bude. Jadi tadi daerahnya Bu Dece yang notabene itu pendidikan umum, pendidikan agama waktu itu masih sangat memprihatinkan. Sekarang ketika pulang pondoknya sudah berapa, dan yang mengasuh pondok itu kebetulan dari sini semua. Dari sini semua, dari Suweng, karena kebetulan itu juga teman-temanku SD yang jadi ustadznya, iya jadi pengasuhnya. Dan ada MTS swasta, kuwi nenggon cerobokan pinggir jalan, tapi kan sekarang sudah listrik, jalan udah halus ya. Kuwi siswane bersaing berat dengan salah satu sekolah umum yang hebat. Iya, tapi itu bisa bersaing, maksudnya jumlah siswanya bisa hampir di lingkunganku sekarang sekolahnya nenggone madrasah semua. Cuman di situ adanya baru mulai MTS. Untuk di SD-nya sampai masih di MTS sama MA. Cuman untuk M ini belum. Demikian tadi sejarah pendidikan formal mungkin ya kita masing-masing, saya, Bu Dece dan juga Pak Hasan ya. Nah, mungkin sekarang kita lebih lanjut ke ini ya, pembahasan saat ini mungkin ya. Kalau mungkin Bu Dece ini adalah seorang ibu dengan satu orang putra ya. Kalau Pak Hasan sudah 3 ya Pak Hasan ya. Iya 3. Nambahi sebentar. Iya silakan. Ahmad Fatah. Di lingkungan keluarga saya pribadi kebetulan untuk pendidikan semuanya itu madrasah. Semuanya madrasah. Kecuali saya pribadi yang rodo nyeleneh yaitu di pendidikan. Dari berapa bersaudara itu? 6 bersaudara. 6. Semua madrasah. Kecuali jenengan. Kecuali saya yang di tingkat setelah SMP. Setelah itu ya. Iya, kebetulan itu. Semuanya. Bahkan ponakan-ponakan yang melanjutkan juga di tingkat madrasah. Biasanya ketika pendahulu atau kakak-kakak saudara itu ya sudah di sebuah sekolah, biasanya adik-adiknya itu ngetut. Nyenengnya itu mbarep atau saya terakhir. terakhir. Begini kisahnya kan begini. Kenapa kok saya bisa
mengenyam pendidikan di tingkat umum. Seperti awal tadi, saya tertarik dengan teman saya yang notabene pada sekolah di SMP. Kalau saudara sendiri mengarahkannya ke madrasah ya? Ke madrasah pada saat itu. Nah, untuk bisa masuk ke SMP salah satu favorit di Kebumen, kebetulan saya kelas 6 itu masuk sekolah umum. Ya. Jadi pemikiran pada saat itu pokoknya saya kepengen mengenyam pendidikan di umum. Jadi SMP, SMA, perguruan tinggi itu umum. Nah, balik lagi yang saya ceritakan tadi pada saat mau daftar CPNS, hati kecil kepengen kembali ya. Di menit-menit terakhir ya. Di menit 5 saya justru menit-menit terakhir itu penentu ya itu ya. Betul itu. Teman-teman saya bahkan yang dari Jatilawang, Cilacap ya kalau nggak salah. Dulu kan zamannya masih SMS ya. Iya. Silakan tentukan pintu masuk terakhir. Mungkin ini yang terbaik bagi Mas Nur, itu SMS-nya. Betul Ahmad Fathah Budeje. Pintu menit-menit terakhir 5 menit saya akan mutan bener. Ya alhamdulillah itu jalan yang terbaik. Semoga yang terbaik bagi dunia dan akhirat. Iya. Filosofis banget Ibu De ya. Iya. untuk ikut seleksi saja sampai sebegitunya ya. Iya. Kalau saya nggak terpikirkan waktu itu. Karena Ahmad Fathah ini kan sudah di dunia pendidikan yang bukan, sudah. Kalau saya bukan seperti itu. Jadi sebelum itu saya sudah melakukan survei Bu De. Waktu itu kan saya daftar 2 itu kan. Nah ya itu sudah di posisi 1 cerdas, 2 posisi zamannya sudah berbeda dengan kami berdua loh. Sebetulnya gini, kalau Ahmad Fathah saya track recordnya itu sudah tahu Bu. Iya. Karena ada teman saya yang kebetulan pernah jadi guru di madrasahnya Pak Ahmad Fathah. Kebetulan di UNES juga kita bareng di IMAKE kalau nggak salah ya. Di IMAKE jadi agak tahu track record gitu loh Bu. Jadi siapa tuh? Rahasia ya. Iya. Iya tapi ya semua memang sudah ada catatan selesai. Iya. Sedikit ya. Oke, Ahmad Fathah ini keprihatinan saya, mudah-mudahan nanti YouTube ini ada saudara atau teman-teman saya yang dari daerah asalku ya. Jadi untuk ke depan ke sini ketika Budeje pulang itu aku sudah merasa muncul islaminya sudah iya islaminya sudah muncul sekali, sudah ada beberapa pondok, kemudian di tempatku itu ada satu musola di lingkungan kebun coklat ya. Di lingkungan kebun coklat itu pun musola itu kita dirikan dengan pokoknya disengguyung bareng-bareng gitu ya. Suatu saat pernah ada pengajian ustadznya saja diambil dari kota mau datang ke tempat musola yang berada di kebun coklat itu beliau itu agak susah masuknya mau lewat mana gitu ya. Tapi ketika sampai di situ dilelai pas aku pulang karena pas liburan, ketika sampai di musola itu sampai kayak merinding, kayak sampai bapak-bapak ustadz tapi sampai kayak mau menangis itu loh. Subhanallah, di kebun coklat yang seperti ini ternyata yang hadir di pengajian itu luar biasa sampai melewati. Sampai dari daerah-daerah sebelah juga datang. Jadi pada awal masa kecilku untuk pelajaran agama masih sangat memprihatinkan. Untuk sekarang saya sudah bersyukur sekali. Iya, sudah bersyukur sekali ketika pulang itu sudah sangat luar biasa perbedaannya. Oke. Iya, nggih. Kembali ke tadi ya. Jadi itu kisah masa lalu kita masing-masing ya. Iya. Oke, sekarang kita ke masa saat ini ya. Iya. Budeje 1 orang putra ya kan. Pak Hasan sudah 3 orang putra ya. Kalau saya sudah 2. Iya. Kalau saya 2 itu 2 bukan di madrasah itu ya sekolah anak saya ya. Iya. Di SDIT. Sekolah Islam ya. Iya, tapi bukan madrasah ya, bukan masuk madrasah ya. Iya. Religinya tapi religinya ya. Iya, jadi kalau anak saya itu saat ini 2, putra saya anak saya ada 2 masuk di SDIT semua. Kalau Budeje ini 1 ya. Iya, 1 di madrasah ya. Iya, sekarang di MTS 1. Kemudian kalau Pak Hasan ini 3 untuk yang Barep, yang pertama itu di MTS ya. MTS iya. Sekarang yang ingin saya bahas begini. Kalau saya perhatikan entah di tahun berapa itu
tahun saya katakan tahun-tahun belakangan saja itu ya. Animo masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya ke madrasah itu saya melihat ada peningkatan. Kalau saya melihat seperti itu. Iya, bahkan cukup. Sepakat nggak Budi? Sepakat. Cukup luar biasa. Kalau Pak Hasan sepakat nggak? Iya, sepakat. Ya, ada peningkatan ya. Jadi madrasah itu menjadi seperti ada daya tarik ya. Yang sebelumnya mungkin ada yang mengatakan bahwa madrasah itu dipandang sebelah mata ya. Tapi di tahun-tahun belakangan saya sebut saja seperti itu, animo orang tua masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke madrasah itu semakin meningkat. Nah, ini yang saya akan bahas, mungkin kita akan ngobrol sebagai orang tua saja lah ya, orang tua masing-masing ya kan. Kayak Bu DC, kalau saya awalnya saya pikir saya bisa cerita, tapi setelah saya pikir-pikir anak saya bukan di madrasah. Belum. Iya, belum tapi ya. Kan tapi insyaallah juga sekolah yang Islami. Insyaallah untuk yang ini yang Barab saya insyaallah akan saya daftarkan di madrasah untuk yang Barab. Kebetulan saat ini di kelas akhir. Bahkan sudah ya di madrasah. Nah, sekarang saya tanya ke yang sudah jelas menyekolahkan putra-putrinya di madrasah ya. Sekarang mulai dari Bude mungkin. Apa yang menjadi pemikiran mungkin di antara pemikiran yang mendasari Bude memilih madrasah waktu itu? Iya, untuk melanjutkan ke salah satu madrasah yang termasuk di Kebumen ini cukup favorit ya, untuk masuknya saja persaingan luar biasa. Jadi kalau untuk anak barangkali karena walaupun TK sama SD-nya itu bukan di madrasah tetapi di sekolah ya, yang sekolah Islam ya. Jadi karena madrasah itu belum ada di Kebumen. Nggih ya, sekolah sing sifatnya Islami lah ya. Madrasah itu belum ada ya? Belum ada. Nggih. Jadi belum. Baru masa. Sing kono ngalorke ya. Oke, lanjut Bu, silakan. Itu jadi kayaknya anak pun sudah tergiring. Jadi anak pun sudah punya niat untuk memang mau melanjutkan secara ke madrasah. Secara pemikirannya. Iya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh kan. Iya, jadi anak sudah dari sekolahnya juga sudah diarahkan ke sana, dan anak juga sudah semangat sekali untuk ke sana. Dan walaupun waktu itu sempat mau melanjutkan ke salah satu sekolah umum, tetapi selalu Bu Desi selalu mengatakan tidak pernah tak amini gitu ya. Kenapa tidak pernah diamini? Apa sih ya, nggak tahu, karena latar belakang saya tadi yang sudah tak ceritakan, Bu Desi itu randuwe latar belakang sekolah di madrasah, ngaji pun hanya nomaden gitu ya. Iya, jadi dari tadi pengalaman. Bilang primitif, sekarang mau. Iya kan, nomaden primitif itu kan bahasa masyarakat prasejarah ya. Iya, jadi ngaji dari pengalaman itu. Primitif. Iya, jadi pengalaman itu ojo nganti anakku itu nuruni gitu ya. Iya. Jadi aku tapi ada tidak Bude kekhawatiran nanti kalau anak saya sekolah di madrasah nanti nggak bisa seperti ini seperti itu kan, ada nggak kekhawatiran itu? Ini jawabannya jujur ya? Jujur? Iya jujur. Kalau jujur justru atiku luwih tenang nek anakku sekolah ning madrasah. Karena latar belakangku tadi tenan. Ketika gitu anakku wayah ngaji wis sarungan itu, aku kan kadang walaupun aku nggak aku ora mengucap di depan anakku, tapi ya Allah ya Ki, anakku kadang sempat mengingatkan. Iya, anaknya ada dengar. Ada beberapa yang dilakukan anak ketika memang sekolahnya di lingkungan yang Islami di madrasah itu, ada beberapa hal yang tidak harus dioprak sudah melaksanakan. Sudah melaksanakan. Dan insya Allah aku kalau kekhawatiran nggak ada ya? Enggak, aku malah ndonga-ndonga sampean sesuk ki lulus nang kene, lanjut kene iki ning nggone man. Pokoknya kepinginnya. Misal saya contohkan kekhawatiran untuk kayak misalkan ke skill-skill umum lah ya, kemampuan umum gitu. Enggak takut ya. Yakin, insya Allah. Jadi kalau misal dari hati enggak takut. Oh iya. Justru malah aku merasa apa sih? Iya, aku malah justru ada rasa bangga loh Om. Iya, ada rasa bangga nih, walaupun ini enggak boleh sombong loh ya, tapi nang atiku pokoknya aku ayam. Iya, bismillah ketika anakku kemarin diterima ning nggone salah satu madrasah yang untuk di Kebumen ini kan madrasah yang ya bisa dikatakan favorit lah ya Om, bisa masuk di situ. Aku bersyukur sekali, ambekanku silir. Ya. Iya betul. Silir ya, karena istilahnya itu loh, ada nomaden itu karena bahasa-bahasaku ya. Karena bisa membayangkan dengan
dengan kondisi Bu DJ, kemudian aku punya anak satu, harapanku ya anakku nek bisa lulus MTS pun mau doanya lah men sekolah di madrasah. Ya madrasah ya nek bisa karo ibune misalnya tidak ya nanti bisa cari madrasah yang ya sing unggulan lah. Sekarang kalau Pak Hasan sendiri kemarin saat memilihkan pendidikan untuk putra Mbarepnya, putra yang pertama. Begini, kalau saya pribadi dengan keluarga besar itu punya bukan slogan tapi apa ya, yang tertanam di hati, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain, terlepas dari kehidupan sosial, kehidupan pendidikan ataupun kehidupan secara umum di masyarakat. Begini Ahmad Fathak dan BDJ, menghilami kehidupan ya yang notabene-nya di desa kebanyakan itu kan kemampuan beragama itu kok kayak di nomor satu kan ya. Nah itu kemampuan beragama, kemampuan dalam beragama nomor satu kan. Ya, dalam artian begini, bisa sholat, bisa dan seterusnya itu jelas ya. Nah, ketika kita memasukkan anak kita ke salah satu madrasah, maka secara otomatis beban yang ada di orang tua itu terkurangi. Karena apa? Kurikulumnya itu sudah betul-betul menggiring ke situ. Terkurangi itu bukan berarti lepas. Iya, terkurangi ya. Cuma tadi saya juga tertarik dengan pertanyaan dari Ahmad Fathak, apakah ada kekhawatiran nanti barangkali tidak bisa masuk di kedokteran lah, kedokteran lah, apalah dan seterusnya. Insya Allah nggak ada kekhawatiran secara mendalam ataupun enggak. Karena apa? Sekarang untuk madrasah itu kan sama ya. Kalau mungkin dulu ya, karena seleksi untuk guru mapel saja dulu kayaknya nggak ada ya. Ada di era kita Ahmad Fathak kalau nggak salah, dibutuhkan guru kimia, fisika. Jadi maksudnya langsung fokus ke mapel tertentu. Dibutuhkan guru ekonomi misalnya. Tinggal nanti anak selain diarahkan seperti tadi yang disampaikan Bu DJ, lebih penting adalah dikuatkan bahwa masa depanmu bersama dengan madrasah itu bisa diraih. Harus mempunyai optimisme. No worry about madrasah. Ya, don't worry ketika di madrasah. Itu penting. Penting ya. Ya, walaupun beberapa hal kaitannya dengan kekhawatiran itu juga harus kita sampaikan. Biar apa? Ada antisipasi dari anak sendiri. Dari yang bersangkutan. Iya, dari yang bersangkutan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, mengapa tertarik ataupun mengarahkan anak pendidikan di madrasah? Sebetulnya apa sih yang diinginkan orang tua dari anak? Budi pekerti. Itu budi pekerti dalam artian orang yang sudah sepuh, termasuk barangkali orang tua kita pribadi yang akan menjadi sama seperti mereka. Yang kita inginkan adalah bukan harta dan lain-lain, tapi anak yang berbakti. Dan salah satu mungkin apa ya, tujuan dari pendidikan madrasah adalah madrasah bermartabat, mempunyai etika, mempunyai budi pekerti. Nah itu salah satunya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mungkin ngobrol dulu tentang ini ya, tentang PPDB. Tentang PPDB Mandua Kebumen ya. Silakan, mungkin langsung aja Pak Hasan menyampaikan informasi terkait PPDB Mandua Kebumen. Silakan. Ya, kamera sebelah sana. Ya, untuk Mandua Kebumen, halo seluruh masyarakat Indonesia. Halo masyarakat Indonesia. Dari berbagai tidak hanya dari Kebumen, daerah, tidak hanya dari Kebumen, Jawa Tengah, luar Jawa pun, Sumatera mungkin, Lampung kemarin banyak, Lampung, ada beberapa yang sekolah. Bahwa untuk PPDB Mandua Kebumen dibuka 2 jalur. Satu adalah jalur prestasi, dalam artian prestasi akademik dan non akademik. Jalur prestasi dibuka awal April dari tanggal 3
sampai dengan 30 April. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan input ataupun siswa-siswi peserta didik MAN 2 Kebumen yang luhur pekerti, unggul prestasi. Dan begini Ahmad Fathah sama Bu DJ, ini hanya angan-angan ya. Kalau bisa madrasah itu top, TOP. Apa itu? Tiap orang pasti pakai. Cuma ini menjadi tantangan tersendiri. Saya apalagi dengar ini ada madrasah TOP. Tiap orang. Ini aja terbersit ketika mau ngobrol. Berarti fresh ya, baru fresh from the top, oven. Ya. Tiap orang pasti pakai. Oke, kalau misal nih ya, misal ini saya mewakili masyarakat lah ya, anggap seperti itu. Kalau misal ada pertanyaan seperti ini, apa sih alasan mengapa harus ikut? Katakanlah ini kan PPDB MAN 2 ada jalur prestasi, ada jalur reguler ya kan. Kalau misal bisa memilih jalur reguler, kenapa mesti memilih jalur prestasi? Apa alasannya? Kaitannya dengan dua jalur yang kita buat itu kan memberikan kesempatan. Jadi semua bisa milih. Artinya kalau misalkan saya sebagai pendaftar itu sudah mengikuti jalur prestasi, setidaknya saya mempunyai dua kesempatan ya. Iya. Jadi memberikan peluang yang paling baik bagi mereka, bagi masyarakat secara umum. Masyarakat Indonesia bahwa mengikuti seleksi jalur prestasi PPDB MAN 2 Kebumen, maka kita akan atau kalian saya nggak enak ini nyebut berpeluang untuk maka akan mempunyai dua kesempatan untuk bisa menjadi peserta didik MAN 2 Kebumen ya. Dua kesempatan. Jadi silakan pergunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Untuk jalur prestasi itu dibuka hingga 30 April ya. 30 April nanti persyaratannya mungkin dijelaskan oleh Pak Hasan ya. Dan nanti untuk jalur reguler dibuka tanggal 17 Mei. Baru dibuka tanggal 17 Mei rencananya ya. Kalau misal nanti ada perubahan rencana atau hal lain yang mungkin perlu diinformasikan, nanti bisa dicek langsung di web MAN 2 Kebumen SCHID ya. Oke, silakan dilanjutkan terkait dengan PPDB MAN 2 Kebumen tadi Pak Hasan. Kemudian berkaitan dengan syarat ataupun ketentuan untuk mengikuti seleksi calon peserta didik jalur prestasi itu sangat mudah. Ahmad Fathah. Yang pertama ada rekomendasi dari madrasah atau sekolah yang bersangkutan. Untuk lembarannya bisa dilihat di web ataupun langsung datang ke Sekretariat PPDB MAN 2 Kebumen. Kemudian salah satu syarat yang lain adalah adanya prestasi non akademik. Itu pun kalau punya. Kalaupun tidak masalah. Mereka tetap berhak dan bisa mengikuti. Saya tegaskan ya. Kalau punya, artinya kalau tidak punya tidak masalah. Mudah sekali artinya. Iya, mudah memang. Karena apa? Nanti ada yang namanya seleksi. Tes seleksi. Jadi kita adakan itu yang menjadi pertimbangan utama peserta didik diterima di jalur prestasi. Jadi jangan dianggap sulit, enggak. Pokoknya masuk saja ataupun mendaftar saja di Sekretariat PPDB. Berbagai informasi yang penting, yang positif, yang katakanlah dibutuhkan, kita oke. Dan mungkin sedikit menambahkan ya terkait dengan MAN 2 Kebumen SCHID. Terkait dengan MAN 2 Kebumen ya. Bahwa MAN 2 Kebumen untuk prestasi terakhir itu diantaranya banyak ya. Diantaranya itu adalah berhasil menjuarai kompetisi sains madrasah online. Ya, kenapa online? Karena masanya adalah pada masa-masa pandemi. Jadi KSM-nya itu ada pada masa pandemi. Karena pandemi sehingga pelaksanaannya itu secara online. Kemarin untuk cabang biologi terintegrasi itu berhasil meraih medali emas ya. Kemudian untuk prestasi lainnya selain itu tadi ada geografi, untuk geografi terintegrasi. Medali perak apa perunggu kemarin? Ya, untuk lengkapnya nanti bisa dilihat di
web Mandua SCH, Mandua Kebumen SCH ID lah ya. Iya. Kok nggak ada contekan. Jadi walaupun online kita tetap apa sih? Tetap berprestasi. Iya, berprestasi, tetap berkarya, Iya, tetap berusaha berprestasi di kala semaksimal pandemi. mungkin. Iya. Ternyata terbukti sudah ada beberapa kejuaraan yang diperoleh dari Mandua. Oke. Ya. Iya, Iya, dilanjutkan Pak Hasan. tidak hanya prestasi akademik tadi, Iya. tapi juga di luar akademik atau Iya. non-akademik. Terus gini, kalau misalkan dalam pemenuhan berkas-berkas tadi ya, persyaratan tadi, saya sebagai pendaftar ada kendala, boleh nggak kita komunikasi secara mungkin komunikasi lewat WA seperti itu? Boleh? Bisa. Oke ya. Untuk kita nomor WA nanti bisa dicek di web ya. Di ada web semua Mandua itu. Kebumen SCH ID. Ada 3 nomor yang tersedia untuk WA. Iya. Salah satunya adalah saya pribadi, lalu yang kedua adalah Pak Haji Imam, dan yang ketiga adalah Bu Hajah Siti Absoh. Tapi semua guru di Mandua siap dan care open untuk PPDB Mandua Kebumen Oke. tahun 2021. Oke. Baik jalur prestasi ataupun jalur reguler. Iya. Oke, jadi silakan sekali lagi daftarkan diri Anda di Mandua Kebumen untuk jalur prestasi, tutup tanggal 30 April. Jangan sampai ketinggalan. Iya, aku kecewa. Secepatnya, pokoknya secepatnya berlomba-lomba. Ayo datang. Oke, sekarang masih ada yang mau disampaikan tentang PPDB? Cukup. Oke, sekarang kembali ke dulu, tema ya. tadi ya. Tema Iya. tadi bahwa pengalaman mereka berdua dalam memilihkan pendidikan untuk putra-putrinya itu tidak ada kekhawatiran ketika memilih madrasah. Iya, ya, tidak. ada kekhawatiran. Bismillah tidak. Mm-mm. Tidak. Tidak. Terus apa lagi? Ya merasa bangga. Salah satu contoh kecil ya, karena Bu Deci ini kan dari luar Jawa. Ketika mudik itu di jalan, anak selalu saat sholat itu mesti selalu mengingatkan, dan dia akan memberitahu bahwa kita sholatnya nanti di jamak dan sebagainya. Itu kan tidak setiap ketoke bukan sesuatu hal yang luar biasa, tetapi itu saya pikir anak tidak tahu dasar agama tidak akan mengingatkan semacam itu. Ya, dan itu pun tanpa harus disuruh, ketika turun ya sudah, dia akan mengadakan wudu dan sebagainya, akan sholat sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan selama di sekolah di madrasah. Semacam Iya. kebiasaan karakter ya. Masuk kendaraan, masuk ke kapal. Oke, masuk sekarang ke kapal akan doa kendaraan laut itu juga. Nah, itu kan pembiasaan yang sulit ya ketika anak tidak didasari dari awal. Walaupun itu sepertinya sesuatu yang tidak luar biasa, tapi menurut saya sebagai orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Iya. Di sekolah di madrasah, menurut DJ pribadi, insya Allah tidak ada kekhawatiran nama, justru banyak kelebihan yang didapat. Iya. Iya. Pengalaman sebagai dulu tidak sekolah di madrasah. Iya, nah itu. Aku balas dendam tapi di hal yang positif loh ya. Dendam di hal yang positif. Iya. Oke, udah 1 jam ini masih ngobrol apa lagi? Cukup dulu lah ya. Cukup, Oke. terima kasih. Jadi demikian, mungkin bisa Bude aja yang nyimpulkan lah. Silakan simpulkan obrolan kita, Bude. Iya. Kalau untuk Bu Deci pribadi, ini tadi kita sempat ngobrol ya agak sedikit ngalor ngidul, tetapi tetap ada satu hal yang bisa kita. Benang hitam Iya, lah ya. iya, Benang hitam atau benang merah? Aku benang ungu lah ya. Yang bisa kita simpulkan bahwa Benang hijau. iya, kita untuk meraih masa depan ini, untuk generasi yang akan datang, ketika kita sekolah di madrasah itu adalah salah satu hal yang sangat tepat. Oke. Sangat tepat dunia dan akhirat. Aku berani mengatakan begitu. Ya, Sekalian gitu. closing aja, Bude. Salam terakhir. Oh iya. Itu saja kontes bincang-bincang santai BBS Alamanda episode yang ketiga. Kita akan berlanjut lagi insya Allah di episode yang berikutnya, dan kita siap untuk bersaing untuk bersaing ini secara online. Jadi siswanya juga berkarya, gurunya juga berkarya, begitu ya. Iya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus
konten kami, channel kami. Mandua Kebumen, sorry Mandua. Mandua Kebumen di apa ini? YouTube. Channel YouTube yang diasuh oleh Ahmad Fata. Ini. Ya enggak usah menyebutkan seperti itu. Loh ini rasa kagum kita betul-betul dari hati ya. Iya. Salam. Oke, itu saja. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.